kalimat isim semua. Maliki yaumiddin, kalimat isim semua. Maliki yaumiddin, mana tanwinnya nggak ada, alnya nggak ada, ya karena itu tarkibnya mudhof dan mudhof ilaih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka itu nggak ada nanti. Iyyaka akan ada nanti. Terus nasta'in, na'budu itu kalimat Sirat ihdinas siratal mustaqim, kalimat fi'il dan kalimat isim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalimat fi'il dan kalimat isim. Ghairi, kalimat huruf. Nah, kan? Akhirnya ketemu. Oh, bagaimana bisa mengerti seperti ini? Jadi ada berapa kalimat dalam Quran? Apa saja? Nah, huruf itu apa? Langsung apa kalimat huruf itu? Apa kalimat huruf itu? Definisinya bagaimana? Itu diingat-ingat. Kalimat isim itu bagaimana? Juga diingat-ingat. Kalimat fi'il bagaimana? Diingat-ingat. Ini nanti akan menjadi modal kita untuk memahami terus. Nah, setelah kita tahu ini kalimat isim, fungsinya apa? Kan begitu. Fungsinya apa? Terus kemudian maknanya bagaimana? Apa ada beda antara fi'il dengan isim? Oleh karena itu, belajar tentang melanjutkan pengertian bukan sekedar bisa baca itu sangat penting. Jadi kalau membaca Quran dengan fasih itu penting, maka belajar mengerti isi Al-Quran itu lebih penting sebenarnya. Jadi orang Islam kita tidak usah jauh, samunam. Ini katakanlah yang beragama Islam 99%. Tapi dari 99% yang ngerti atau yang fasih dalam membaca Al-Quran ini berapa persen? Ayo, berapa persen? Anggap kita keseluruhan 10%. Dari 99% itu yang bagus, yang fasih, yang ngerti tentang bacaan tajwidnya itu 10%. Dari 10% itu yang ngerti dengan gramatika bahasa Arabnya Al-Quran, yang mengerti makna dan tafsirnya Al-Quran, ini berapa persen? Dari 10%. Tambah sedikit. Terus belum lagi ketika ditanya yang ngerti pada Al-Quran, bacaannya fasih, ngerti pada maknanya, penafsirannya, maksudnya. Terus kemudian yang mengamalkan dari pengertian itu berapa persen? Yang semakin sedikit menurut. Dari pengamalan sekian persen itu yang semakin sedikit, berapa persen yang pengamalannya ikhlas? Insyaallah. Karena ada satu hadis mengatakan semua manusia itu bergerak, rusak, kecuali kita alim, kecuali orang yang alim. Dan orang yang alim itu akan rusak juga, hancur juga, akan disiksa nantinya ya. Kecuali ilal alim, kecuali orang yang alim mengamalkan ilmunya. Terus ini persentase semakin sedikit. Orang yang sudah mengamalkan ilmunya ini bisa rusak nanti. Agak rusak ilal muflisun, kecuali orang yang mengamalkan ilmu tersebut ikhlas. Akhirnya ini yang dibuat jargon di sosial media masyarakat luas. Makanya kalau jadi usaha itu harus ikhlas, itu kan. Lalu kok dia yang menghukumi? Bukan. Harusnya bukan orang lain yang menghukumi, tapi dirinya sendiri yang menghukumi. Orang lain harusnya
Makanya itu penghormatan, bukan malah menyuruh orang berikhlas. Dikira manusia tak butuh makan. Jadi kalau ada buku ngaji dibayar itu gak ikhlas. Kok tahu? Bukankah ikhlas itu urusannya nanti? Ikhlas itu urusannya hati. Kok nggak tahu campuri? Bahkan orang lain itu nggak tahu seharusnya. Kok dia sok tahu? Kan dia repot lagi. Maka dari itu kita balik lagi, yuk kita rajin belajar. Kalau bacaan Qurannya sudah fasih, maka monggo diperdalam lagi dengan mempelajari makna kandungan dan penafsiran dari Al-Quran. Jangan berhenti oleh saya dulu, oleh wisuda. Kan wisuda itu kan dari kata wisuda. Dianggap sudah selesai, untuk yang lain, ingat kehidupan kita itu di dunia terbatas. Wal-akhiratu khairu wa abqa, yang abadi dan terbaik nanti di akhirat. Kalau kita hanya gara-gara urusan dunia meninggalkan akhirat, maka betapa ruginya kita. Harusnya kan tetap dunia kita tidak sama-sama. Imal di dunia kata anda kata aisyah abadan. Bekerjalah untuk dunia seakan kau hidup selamanya. Saat kita urusan dunia, kita bisnis profesional, kerja yang profesional. Tapi saat ibadah wahman li akhiratika karena tetap mengkulodan. Dan ketika kita beribadah, urusan dengan akhirat, urusan dengan ibadah, maka seakan-akan bayangkan kita seakan-akan besok mati. Sehingga ibadah kita bisa khusyuk, ibadah kita bisa ikhlas dan lain sebagainya. Nah, semoga kita kalian nanti khususnya bisa melanjutkan pelajaran atau pendidikan, pembelajaran yang sudah diwisuda ini melanjutkan ke madrasah Filia, dan di madrasah Filia yuk kita paham. Terus masuk ke madrasah Filia, rongironnya sedino, itu jangan deh. Orang penyidir orang tapi gak apa-apa silakan, cuma yang penting nempel. Nah ini masalahnya, pas begitu kakak nggak masuk, nempel lah itu akhirnya pun sudah ya. Jadi yang sudah diwisuda itu jangan berhenti, langsung melanjutkan. Atau kalau mungkin waktunya perlu dirubah, mau dirubah. Jadi di setelahnya lebaran, setelahnya wilayah nanti, setelah masuk kembali, kalau memang masuk bahasa itu banyak yang nggak bisa, maka diganti dengan bermakhluk ya Allah. Tapi mulia jam boleh enggak jam 8 malam, mulai dari bermakhluk mulai jam 8 malam. Dan demi apa? Demi keberlangsungan pembelajaran. Demi keberlangsungan pembelajaran. Jadi mau dipertimbangkan, daripada nanti sering nggak masuk, malah 1 tahun kosong nggak dapat ilmu, kan gimana? Dapatnya cuma 1 film TikTok. Mungkin bisa kita lagi. Ya mungkin kalau di masyarakat misalnya disampaikan ya oke lah. Tapi masyarakat tidak perlu tahu keberhasilan yang sebenarnya dituju yang mana. Sebenarnya yang dituju adalah mengerti bagaimana paham Al-Quran. Al-Quran itu proses untuk memahamkan Al-Quran. Kadang orang tidak mau dengan prosesnya. Contoh semongkol yang konsen, tiba-tiba yang lewat bagus. Mulai kalau dia hati-hati, langsung bawa gitu ya. Tapi kalian tidak pernah memplayback bagaimana prosesnya ini. Kalian tahu nggak? Saya kan bertetangga dengan Semangga, dengan kampung Semangga. Kadang lek Allah ular penyakit tengah malam, petugas apa yang kerja ini nyemprot. Kalian anak-anak tidur dia nyemprot obat pestisida apa? Nggak ngerti saya. Disemprot demi menjaga bagusnya semangka. Nah, sementara kalian tahunya
begitu lewat semuanya apik terus saya apa mesti mengauni aku pas panas misalnya kok alur siram. Jadi penjagaannya ekstra, nggak ada barang terbaik itu dihasilkan dengan lain-lain, dengan santai-santai nggak ada. Maka semuanya itu pasti buat dari usaha. Artinya belajar terkadang ya prosesnya agak membosankan. Sesekali kadang datang pikiran saya belajar, saya mau fokus ke ini, saya mau ada seperti itu. Kalian mungkin yang kayak gitu, saya dulu juga pernah sampai ingin melukai diri sendiri biar pulang dari pondok. Iya, kalau tekanan waktu itu, ayo belajar. Ditekan untuk belajar. Ya pernah merasakan seperti itu pernah. Dan alhamdulillah bisa bertahan sehingga kemudian bisa sampai pada tahap seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa melebihi dari tahap para asatidz yang mengajarkan ini. Bisa lebih alim lagi, lebih pintar lagi dalam memahami ilmu-ilmu dalam Islam. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kata Imam Syafi'i, orang itu akan dinyatakan bodoh ketika dia sudah berani mengatakan saya sudah lulus dan saya berhenti. Maka orang ini akan mengawali kebodohannya. Saya tidak pernah merasa berhenti. Lulus oke. Saya pernah lulus dari pondok oke. Lulus dari pendidikan ini oke, sudah. Tapi jangan pernah merasa dalam hati saya sudah tamat, selesai, saya berhenti dari belajar. Tidak boleh ada kata berhenti. Kenapa? Karena mungkin dari satu sisi kita sudah menguasai ilmu ini, tapi dari sisi yang lain banyak ilmu yang perlu kita kuasai, dan ilmu itu terkadang nggak bisa dipelajari di bangku pendidikan. Bisanya di mana? Di masyarakat. Bisanya di mana? Di dalam organisasi. Bisanya di mana? Di dalam maksud masyarakat, di dalam ini. Kadang kita nggak dapat ilmu dari luar sana kecuali masuk ke wilayah ini. Oleh karena itu, ilmu ini namanya ilmu pengalaman. Tidak bisa kalau cuma teori, oke. Pas disuruh, Pak ini belum pernah jadi imam, suruh imami, dia kelabakan. Kalau ada orang imami, dia suka protes saja. Saya pas jadi imam sendiri, ternyata ya bukan pengalaman mental, malah juga perlu mikir hafalannya, perlu nanti biar tidak salah. Semuanya nomor ke atas, nomor ke atas, subhanallah, rindu apa ya? Kenapa ya? Karena mempraktekkan itu tidak mudah. Teori itu gampang. Belajar teori gampang. Tapi praktek itu tidak mudah. Makanya ada kalanya ilmu itu tidak bisa didapat di bangku pendidikan, tetapi bisa didapat di bangku pengalaman. Penting pengalaman itu. Nah, kalau teori alam kita tahu yang dulu. Tumpah atau di bawahnya aku terjadi. Itu tidak gede. Lo tahu ya orang ini. Kenapa? Butuh pengalaman. Dan praktek itu menjadikan pintu untuk masuk pada pengalaman. Praktek itu pintu untuk masuki pengalaman. Ilmu pengalaman ini nggak bisa didapat kecuali dengan praktek. Itu. Lektor teori, ngaji, belajar, oke. Tapi praktek itu lebih penting. Nah, itu. Kalau cuma kelulusan dan ada ijazahnya, itu hanya sebagai label pengesahan saja. Tapi poin utamanya adalah kemampuan. Betapa kalian sudah misalkan sarjana ekonomi, tapi ini tidak bisa praktek. Dia kalau menjelaskan tentang ekonomi global itu begini, ekonomi syariah itu begini, ekonomi begini. Jadi caranya begini, kita usaha begini, kalau itu bisa. Tapi JNDP utangnya akeh, orang belum bangun, dan motornya CRL. Banyak orang yang pakar hukum justru malah melanggar hukum. Jika di sini pentingnya belajar dan belajar terus itu. Jangan pernah merasa ketika sudah lulus saya sudah paham. Itu salah besar. Dan ini perlu dicatat bagi kalian.
Lulus itu bukan berarti kalian selesai tidak belajar. Lulus itu berarti kalian dinyatakan sudah tidak di bangku sekolah tersebut. Akan tetapi kalian akan mengawali ke bangku yang lain. Saya lulus di sini akan melanjutkan ke sana. Saya lulus di sini, saya akan belajar di sana. Sampai akhirnya, akhir-akhir ini sejak 2021 itu memerintahkan menggalakkan banyak sertifikat. Jadi belajar bentuk dedikasi, bentuk penghargaan pemerintah kepada orang yang belajar, bukan sekedar ditulis dalam ijazah saja, tetapi juga dibuat namanya lembaga pengesahan sertifikat. Jadi macam-macam dan berbayar itu diakui oleh pemerintah sertifikat itu bentuk prestasi namanya. Prestasi yang diakui harus bersertifikat. Harus bersertifikat. Penghargaan yang diakui bentuk sertifikat. Sampai bilang aku juara sini, sertifikat penting. Ya boleh aja, aku boleh. Sertifikat mana? Ya sudah. Bilang, oh ya, enggak ada sudah. Jadi saya pengalaman, saya sudah pernah mengikuti seminar ini, saya pernah mengikuti bedah buku ini, saya pernah mengikuti begini begitu. Silakan ngaku, tapi ada enggak sertifikatnya? Kalau enggak ada, enggak dinyatakan. Nah, itu diantara loyalitas pemerintah untuk melegalkan prestasi dari masyarakat. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika orang ini sudah belajar Quran, mulai dari membaca dan seterusnya sampai paham, ngerti, terus kemudian dia mau berani mengungkapkan, berani menyampaikan ke masyarakat yang haram dikatakan haram, yang halal di Al-Quran dikatakan halal, maka orang ini dijamin masuk surga. Mungkin hadisnya simpel, tapi prosesnya panjang. Selain itu, orang tersebut diberikan kewenangan oleh Allah untuk membantu atau menolong keluarganya yang seharusnya masuk neraka dijamin masuk surga. Insyaallah. Semoga kita ditakdirkan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku belajar tenang iso baca Quran. Kalau kalian tidak bisa baca Quran, maka lakukan satu hal. Apa itu? Senang neng wong sing ahli Quran. Senang bukan semua si wong senang wasi ngomong neng macam senang aja sudah cukup manfaat syaitan. Atau ini diri sering menyebutnya artinya senang dan memohon baca Al-Quran itu. Terus kemudian nanti apa dampaknya itu? Orang sumber ketika harus dikumpulkan itu orang yang dicintai, yang menjadi idolanya akan dikumpulkan. Saya mengidolakan siapa ya saya akan dikumpulkan dengan siapa. Saya mengidolakan Hasyim Asy'ari berarti nanti akan dikumpulkan dengan Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mengidolakan siapa? Tentu akan mengidolakan guru-gurunya. Mungkin di antaranya adalah Syekh Ahmad Dahlan atau Syekh Jainuddin Suyuti. Itu di antara guru-gurunya. Terus kemudian mengidolakan siapa lagi? Terus mengidolakan Imam Ghazali, mengidolakan Imam Syafi'i. Sampai mengidolakan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengidolakan Kanjeng Nabi. Artinya kita kumpul bareng dengan Kanjeng Nabi. Kalau dikumpulkan begitu, insyaallah Muhammad siapapun yang disukai akan dikumpulkan. Tapi sebaliknya ketika kita suka dengan Ronaldo, berarti sebenarnya mengumpul dengan saya lagi suka dengan Messi. Silakan. Suka kalau saya nggak suka soal sepak bola, saya sukanya hobi kalau tidak istri. Ya benar. Sebagai tokoh volley internasional. Ya silakan saudara, penyanyi dan sebagainya penyanyi yang baru-baru ini loh yang jebolan di A7 misalkan. Coba paten misalkan.
siapa saja, tapi tanggung sendiri nanti akibatnya. Tanggung sendiri, sudahnya sama siapa. Nah kalau kita nggak kenal dengan artis, nggak kenal dengan tokoh-tokoh level nasional, paling tidak kita kenal dengan tokoh wilayah lokal. Bisa menang tayangan ini, siapa yang kalian idolakan dari tokoh-tokoh yang berperan untuk menyebarkan atau mendakwahkan Islam ini? Misalkan, maka silakan kau sukai. Dari mereka itu disukai, ya diidolakan, setelah diidolakan, mereka juga nanti akan dikumpulkan dengan idola mereka. Terus begitu. Makanya jangan sampai salah mengidolakan. Tetap mengidolakan musik ternyata kontroversi. Jadi si A benar, jadi si B tak jelas. Kontroversi jangan diidolakan. Carilah idola atau yang disukai, tokoh yang disukai, tokoh yang tidak kontroversi, yang tidak kontroversi. Sudah. Warubiyalan dan cerita akhir Nabi Sangin Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Nabi sebutnya Kanjeng Nabi Wallah Ibnu sebutnya Kanjeng Nabi Wallah Ibnu sebutnya Kanjeng Nabi Man qara'al Qur'ana wa huwa fi sholati Man utawi sapa wong Qur'an kang maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa huwa kali utawi man fi sholati ing dalam salat kana mongko ono lalu yukan man di kulli harfin alawan satu huruf di atas hasanatin ing 100 kebagusan. Nah ini barang siapa membaca Al-Quran tapi bacanya di mana? Di dalam sholat, waktu sampai sholat nanti mulai Fatihah jelas. Setelah baca Fatihah sampai baca Al-Quran, walaupun misalkan sing diwaca mungkul baik Qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya, ini akan diberi pahala 100 kebaikan per satu huruf. Bahasanya per satu huruf 100 kebaikan. Coba itu. Nah, Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad sampai terakhir berapa huruf? Bukunya huruf ya. Qul dua 4 Allahu Hamzah lam 4 5 Allahu Ahad 3 berarti berapa? Banyak. Itu per masing-masing huruf akan diberi pahala 100 kebaikan. Kalau dibaca dalam sholat, makanya orang-orang dahulu itu suka sholat, kalau sholat sunnah itu berlama-lama. Jadi baru baca Fatihah karena mereka rata-rata banyak hafalan Qurannya. Ya mungkin baru baca Fatihah, yang baca surat Al-Baqarah. Cewek tapi orang berarti ada imam yang dikepengi. Tinggal makmum. Ini maksudnya sendirian. Jadi sholat sunnah melawan sholat sunnah sendirian. Misalkan di rumah atau di masjid. Jangan cepat-cepat rukuk dan sujud, baca Quran. Karena pahalanya apa? Satu huruf pahalanya 100. Tapi ya dikalkulasi sekarang jam sekian. Itu zuhur nanti jam sekian. Berarti saya harus menyelesaikan sholat sampai jam sekian. Sholatnya sih 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Tapi per 1 rakaat seperempat jam, 15 menit. Kenapa? Dia baca 1 juz. Musuh selesai. Kalau orangnya hafal, saya nggak hafal kan sih.
Enggak mari-mari. Enggak ada orang ada namun sang kita. Enggak mari-mari orang melakukan. Karena memang baca, tapi orang yang hafal itu biasanya. Anggap saja sudah setengah jam. Butuh waktu setengah jam untuk 2 rakaat. Kenapa? Yang dibaca 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah. Terus masalahnya tak bisa puas. Masya Allah. Mari-mari. Makanya Ma'oha ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Pernah kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat saking lamanya berdiri kata Allah qadamahu. Kedua kakinya kanjeng Nabi itu bengkak, aku bukan aku sahabat, aku berbengkak. Akhirnya terus turun ayat ma'anzalna alaikal Toha, itu salah satu nama Nabi. Menurut salah satu penafsiran adalah salah satu nama Nabi. Makanya ada sholawat badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, berarti ada nama kanjeng Nabi itu Toha dan ada nama Nabi Yasin. Berapa namanya kanjeng Nabi? Kurang lebih 200. Oke, hafal sampai. Dari di mana nama-nama Nabi itu? Ada Nabi ya Rasul Muhajirin, ya Imamul Mursalin, ya Qaidil Muhajirin. Terus macamnya banyak, ya Sohibun Ain, ya macam banyak. Ada 200 nama. Di antaranya adalah Toha dan Yasin. Toha, jawabannya Toha, Muhammad. Ma'anzalna alaikal Qur'an litasqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran untuk mencelakaimu. Kok sampai gara-gara senangnya baca Quran lari di kesenangan? Jangan ya dek ya, jangan karena semangat baca Quran sholat terus kemudian sampai kaki membengkak semuanya. Kenapa tidak? Kenapa nggak kalian sholat sunnah 2 rakaat? Kaki kalian merasa sampai enam, sampai 7. Pernah? Orang tahu. Jajan. Coba nanti. Gimana caranya? Kalau nggak hafal, tapi saya nggak hafal banyak. Apa? Baca di Quran. Ya, ayat ini, surat ini saya nggak hafal. Tenang. Hafal pokok. Oh, saya kalau surat An-Nas hafal. Baca 100 kali. Berfatihah. Doa jadi nggak hafal. Ya kalau hafal ya 1 juz, 1 les. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Nah, itu 1 juz itu. Ya. Oke, jadi coba nanti baca Quran di dalam sholat, maka amalannya 1 huruf dibalas dengan 100 kebaikan.